Shalom Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Demikian bunyinya, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saya beri tema renungan pagi ini yaitu masa penantian. 40 hari setelah Yesus bangkit, maka dia harus naik ke surga. Ia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa dan kembali kepada Bapa, serta menjadi satu keunikan yang tidak ada pada agama manapun. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 28. Dalam ayat yang singkat ini terkandung inti kedatangan Kristus ke dunia. Dia datang dari kekekalan dan kembali pada kekekalan. Dari kekal, Kristus masuk ke dalam proses waktu menjadi manusia. Kristus datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk menggantikan kita, dan pengorbanannya diteguhkan di dalam kebangkitannya. Setelah bangkit, Kristus menampakkan diri khususnya kepada ke-12 murid dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Namun sebelum Yesus naik ke surga, dia menyuruh para murid untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem agar mereka siap menjadi saksi Kristus. Di dalam ayat ke-12 kita melihat ketaatan para murid pada perintah Kristus. Mereka kembali ke Yerusalem. Jarak antara Bukit Zaitun di mana Kristus naik ke surga dengan Yerusalem tidak jauh. Lukas menulis jarak sekitar seperjalanan sabat jauhnya. Ungkapan hanya seperjalanan sabat jauhnya diambil dari kebiasaan Rabi Yahudi atau para ahli Taurat yang menetapkan bahwa pada hari Sabat orang hanya boleh berjalan menempuh jarak 2000 hasta Yahudi, yaitu sekitar 880 meter atau kurang lebih 1 kilometer. Setiba di Yerusalem, mereka menuju suatu rumah yang seringkali mereka pakai untuk pertemuan. Selain para murid juga hadir para wanita, ibu Yesus serta saudara-saudaranya. Di tempat ini mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Doa dalam kehidupan jemaat mula-mula menjadi bagian yang sangat penting. Bagian ini merupakan doa dalam rangka menunggu janji Bapa di antara kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta. Menanti memang bukan pekerjaan enak, malah kadang menyebalkan. Menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Dalam masa penantian, para murid tidak menanti dengan bertopang dagu. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali, kita harus tetap memiliki semangat dan ketekunan yang tidak boleh habis atau pudar. Doa adalah kekuatan bagi gereja. Gereja pada masa kini tidak beda jauh dengan persekutuan jemaat mula-mula. Gereja adalah kelompok minoritas. Di beberapa tempat, gereja mengalami banyak ancaman dan penganiayaan. Namun, kunci kekuatan bahkan kemenangan gereja terletak pada sikap yang bersandar penuh kepada Allah. Kekuatan gereja di dalam Allah bersumber dari doa. Oleh karena itu, dalam masa-masa menjelang peringatan Pentakosta, marilah kita meneladani para murid Yesus dengan bertekun dalam doa.
Ketekunan dalam doa kita adalah respon iman sebagai wujud ketaatan kita kepada Kristus. Ketekunan dalam doa juga bisa dijadikan sebagai gaya hidup orang beriman, seperti halnya para murid Kristus. Mengapa? Karena dampak dari doa-doa mereka, Tuhan memberikan roh keberanian dan tanda-tanda ajaib selalu menyertai dalam sepanjang pelayanan yang mereka lakukan. Marilah kita belajar bertekun dalam doa-doa kita. Meskipun kita berada dalam konteks yang berbeda dengan para rasul, di mana mereka menantikan janji Bapa. Namun, kita sudah memiliki janji Bapa, yaitu Roh Kudus ketika kita percaya. Hanya masalahnya, sudahkah kita bertekun dan memohon Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus yang baik di dalam dunia ini. Amin. Tuhan memberkati.